Siap. Ayang. Jangan lupa Jangan. like and subscribe. Naik ke sini aja. Halo. Halo. Mohon maaf lahir batin. Hei, gede. Silau. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sadayana kami dimuliakan Allah. Pertama, kuring atas DKM yang dikatunkan wilayah Kalpakan Jawa Batin. Ayah kuring, akwal yang kuring yang dikatunkan desa Salami. Serangkaian berapa tahun lah? Berapa tahunnya? Selama harus kuling jadi PKM pasti bahwa ini kekurangan. Insya Allah sadaya. Ya. Harus salatnya ibu bapak perkawis kawinya bahwa pelaksanaan sholat id sami salam tahun atos daya yang tenang usulitas sarua bacaan sarua kan soalnya kalau sebabnya sadar sekali ya biasalah usuli sama bismillahirrahmanirrahim usuli sunatan li idil fitri rokaat ini makmuman lillahi ta'ala Allah tuh ibunya dimulai
kecuali sunatan di Idul Fitri rakaat 40. Salat dengan bacaan anak. Ustaz ya. Nih. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu din. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idul fitri wa siyam ramadan wa 'idul adha wa yawm arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul 'adil al-akbar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu asy-syafi'ul qahhar an-nabiyul ramadan qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina an'amta 'alaihim wa rizqan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Faqala ta'ala billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Janganlah sekali-kali kalian tinggal kecuali dalam keadaan berserah kepada Allah. Faqala ayat bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada agama Allah sempurna dan janganlah kalian mengikuti hawa syaitan. Sesungguhnya setan adalah nafsu yang jahat. Aqala ayat bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah dan malaikatnya membacakan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bersalawatlah kepada Nabi dengan sebenar-benarnya salawat. Hadirin rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, umat telah memandang seluruh penjuru dunia menunjukkan bahwa akhir bulan Ramadan telah tiba. Kalau Allah adalah ujian yang sempurna, maka Ramadan adalah ujian yang semua. Yang namanya ujian kadang ada yang lulus dengan nilai sempurna, ada yang lulus dengan nilai tidak memuaskan. Bahkan tidak sedikit orang yang berpuasa ujian yang tidak lulus di hadapan Allah. Seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami shaimin laisa min siyamihi ilal juz' wal 'adf, yang artinya tidak sedikit orang-orang yang berpuasa di hadapan Allah, namun ganjaran dan pahalanya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda bahwa mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, kalau seandainya puasa ujian, mereka tidak lulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adakah tanda-tanda orang yang lulus di hadapan Allah puasanya? Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izyahidu bi yawmil bisadaqah wa amalul khair wa tahmid wa tasbih. Orang yang lulus di hadapan Allah puasanya adalah orang-orang yang betul-betul di bulan Ramadan mengisi bulan Ramadan dengan ibadah. Setiap malam salat tarawih tidak ditinggalkan, qiyam lail tidak ditinggalkan, amalan-amalan yang lainnya tidak diamalkan, membaca Al-Qur'an hatam dengan beberapa kali. Maka di antara orang yang bakal lulus dengan nilai memuaskan disempurnakan dengan hari raya Idul Fitri dengan memperbanyak takbir, tahlil, tasbih, dan selalu memperbanyak amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin orang tersebut adalah orang-orang yang lulus di hadapan Allah, yang amalan ibadahnya tentunya akan membahagiakan di dunia wal akhirah. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentunya tidak sedikit yang tidak lulus pada hari ini. Tentunya tidak sedikit orang-orang yang tidak lulus selama Ramadan ini. Mana di antaranya orang-orang yang tidak takut akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada malam bulan akhir Idul Fitri, iblis laknatullah berkumpul menjadi seraya memohon kepada sahabat-sahabat iblis, memohon bantuan bagaimana caranya pada hari raya Idul Fitri ini. Dari mulai tenggelamnya matahari berakhir bulan Ramadan, mereka merencanakan bagaimana caranya umat Nabi Muhammad tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian iblis bertanya kepada rajanya, wahai ayahku, apa yang kalian membuat kau teriak? Apa yang kalian membuat kau mengeluh? Iblis menjawab, kata iblis laknatullah, yang membuat aku mengeluh pada hari ini sesungguhnya Allah Allah ampuni semua dosa umat Muhammad pada hari ini. Tidak ada yang tersisa, akan dihabiskan oleh Allah dosa kecilnya, akan dihabis oleh Allah dosa-dosanya, sehingga di hari raya Idul Fitri mereka akan menjadi ahli bahagia di Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang iblis laknatullah pada hari raya Idul Fitri berkumpul menyiapkan untuk menggoda umat Nabi Muhammad. Apa yang direncanakan oleh iblis? Di antara yang direncanakan oleh iblis, sengaja iblis menggoda supaya umat Nabi Muhammad membongkar syahwatnya di hari raya Idul Fitri. Sengaja umat Nabi Muhammad pada hari raya Idul Fitri mereka membongkar nafsunya sehingga lupa akan perintah Allah. Mereka lupa bertakbir, mereka lupa bertasbih, mereka lupa memandangkan ayat-ayat Allah dalam takbirnya. Maka yakin mereka adalah golongan orang-orang yang akan merugi, dan mereka golongan orang yang tidak lulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini
bertepatan dengan akhirnya bulan Ramadan, sama persis ketika baginda Rasulullah SAW ingin mengumandangkan khutbah ketika Idul Fitri pada waktu di zaman baginda Rasulullah SAW, ketika baginda Rasulullah ingin menaiki mimbar untuk menyampaikan khutbahnya, ketika menaiki tangga yang kamar baginda Rasulullah amin, tangga yang buat juga mengucapkan amin, tangga yang ketiga juga mengucapkan amin. Setelah baginda Rasul selesai khutbah Idul Fitrinya, baginda Rasul didatangi oleh para sahabat. Wahai Rasulullah, wahai baginda Rasul, wahai Habibullah, tidak ada saja setiap menginjakkan kaki tangga mimbar engkau mengucapkan amin seperti tidak biasanya wahai Rasulullah. Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, wahai para sahabat, ketika akan melangkahkan kaki ke tangga yang pertama, datang malaikat Jibril. Ketika naik lagi ke tangga yang kedua, sama malaikat Jibril datang sampai tangga yang ketiga. Sehingga para sahabat menjawab, apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril wahai Rasulullah? Dijawab oleh baginda Rasul, malaikat Jibril membisikkan doa kepada telingaku, berkumandang kepada Allah, mengajak di hari raya yang bahagia ini. Lantas aku mengamin. Hadirin yang Allah muliakan, sekelas malaikat Jibril, malaikat rajanya malaikat, sekelas malaikat Jibril dan harga malaikat yang mengumandangkan doa, dan yang mengambil adalah Imam al-Anbiya wal Mursalin, rajanya para nabi, utusan Allah paling mulia bagi Rasul. Akhirnya demi Allah bagi Rasulullah, doa malaikat Jibril yang diamini oleh baginda Rasul, yakin salah satu doa yang pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat bertanya kepada baginda Rasul, wahai Rasulullah, apa yang dimandangkan doa oleh malaikat Jibril? Dijawab oleh baginda Rasul, doa ini berkaitan dengan puasa bulan Ramadan. Apa yang diaminkan oleh beliau ya Rasulullah? Apa yang diaminkan oleh malaikat Jibril wahai Rasulullah? Dijawab oleh baginda Rasul, yang pertama, ya Rabb, jangan engkau terima ibadah puasanya, tarawihnya, sujudnya. Jangan engkau terima yang masjidnya. Jangan engkau terima ya Allah orang yang berpuasa sujudnya di selama bulan Ramadan. Bagi mereka yang memutuskan silaturahim dengan saudara. Hadirin yang Allah muliakan, amalan kita di bulan Ramadan 30 hari kita menahan hawa nafsu, 30 hari kita berpuasa, 30 hari kita sedang ada yang puasa, kata Al-Quran, sholat tahajud, sholat tarawih, amalan-amalan yang lainnya tentu pasti. Bagi yang memutuskan silaturahim dengan saudaranya pada hari ini, amalan-amalan itu wajib tidak akan diterima oleh Allah seandainya kita memutuskan silaturahim dengan saudara kita. Sehingga para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasul, siapakah orang yang memutuskan agama Rasulullah? Dijawab oleh baginda Rasul, orang yang memutuskan silaturahim dan orang yang menjelekkan tetangganya. Hadirin yang Allah muliakan, sadar baru orang-orang yang membelah pesta demokrasi di negara-negara sudah berjalan, tidak sedikit di antara kita mungkin beda-beda pilihan, beda-beda jangan sampai beda-beda mungkin yang kita beda musuh, jangan sampai silaturahmi dendam di antara kita yang di hari raya ini puasa yang selama 1 bulan tentunya akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Para sahabat bertanya lagi kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, siapakah apakah orang yang diajarkan oleh malaikat itu ya Rasulullah? Dijawab oleh